Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, satu-satunya Kau yang setia, satu-satunya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Mari kita satu di dalam doa. Demikianlah kiranya ya Tuhan, sebagaimana yang berkumandang di awal pagi ini, bahwa Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan dalam menghadapi setiap persoalan, dalam menerima setiap berkat, dan dalam menjalani kehidupan ini. Kami semua datang bersama-sama bersatu hati. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa-Mu yang dahsyat dan adikodrati untuk benar-benar bisa memberikan kepada kami kekuatan, memberikan kepada kami penghiburan, pengharapan, dan yang pasti memberikan kepada kami tidak hanya kesembuhan, pemulihan, tapi keselamatan yang kekal. Kami percaya Tuhan, jerih payah kami tidak sia-sia, karena kami ingin mendapatkan acungan jempol daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua yang tergabung adalah orang-orang pilihan Tuhan yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan, yang akan mengalami perubahan dalam hidup dan mujizat yang ilahi terjadi atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Dan kami katakan amin. Amin, puji nama Tuhan Bapak Ibu sekalian. Baik, kita mau sama-sama naikkan pujian Bapak Ibu yang terkasih. Saya akan coba share ulang ya Bapak Ibu ya, sebentar. Saya coba matikan dulu sebentar. Oke. Tuhan Yesus bisa. Tuhan, Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kaulah yang berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada
dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Tak ada yang mustahil bagimu, Tuhan. Tiada yang mustahil bagi kuasa-Mu, Tuhan. Oh Yesus, haleluya. Haleluya. Kami menikmati indahnya hadirat-Mu, Tuhan. Oh, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tak ada yang mustahil. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku.
yang terbaik bagimu. Kita mau coba nyanyikan ini benar-benar Bapak Ibu, sesuai dengan keadaan kita dan kalimat dari pujian ini. Saat kita masuk ke hadiratnya Tuhan, biarlah hati kita semua tersungkur di hadapan Tuhan untuk menyembah Dia. Dan kita datang bukan membawa keluh kesah, tetapi membawa korban syukur dan ucapan syukur. Haleluya. Boleh kita beri tepuk tangan di tempat kita masing-masing saudara untuk memuliakan Allah yang maha tinggi, yang telah memberikan saudara dan saya kehidupan dan keselamatan yang kekal, dan kesempatan sampai hari ini. Dan kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan saudara. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena hanya Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Sekali lagi kami mau berkatakan Tuhan, kebaikan-Mu tak akan pernah kami lupakan Yesus. Kehebatan, kuasa dan cara-Mu menolong kami sampai hari ini. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Katakan, sebab Engkau baik. Sebab Engkau baik. Sebab Engkau baik.
sebab Tuhan baik. Oh, selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Dan kami siap melangkah bersama dengan tuntunan Roh Kudus-Mu. Lawat kami, penuhi kami semua Tuhan. Tahirkan setiap bagian kehidupan kami, agar Roh Kudus-Mu memiliki tempat yang utuh. Dan kami menerima lawatan api Roh Kudus-Mu dengan luar biasa. Kami merindukan Tuhan, rekan-rekan kami yang lain, saudara-saudari kami yang lain, agar mereka tidak tertinggal dari apa yang menjadi pengejaran hikmat dan didikan dan pengetahuan akan kebenaran di dalam firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu akan memanggil mereka seperti memanggil kami, dan mereka akan meresponi panggilan tersebut sama seperti panggilan itu kami respon pagi hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Katakan 3 kali haleluya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan ya. Kita beri tepuk tangan yang luar biasa tentunya. Baik, kita mau sama-sama Bapak Ibu sekalian terkasih, kita mau sama-sama langsung telusuri. Nah, ini adalah yang saya dapat final di Hakim-Hakim pasal 1, ayat yang masih di Hakim-Hakim pasal 1 ya Bapak Ibu. Nanti besok baru masuk Hakim-Hakim pasal 2 ya. Supaya nggak ada yang tertinggal kalau misalnya memang ada pesan Tuhan yang khusus kan. Jadi sayang kalau misalnya cuma sekedar kita baca satu perikop atau kemudian kita bahas hanya satu sisi atau satu maksud gitu ya. Padahal ada makna-makna lain yang akan berguna untuk saudara dan saya gitu ya, menurut saya demikian. Ya, kita mau baca di ayat yang keberapa? Di ayat yang ke 1 sampai ayat yang keempat kali ini. Kalau kemarin kan sampai ayat ke-7. Nah sekarang kita kurangi 2. Kurangi 3, 1 sampai ayat ke-4 ya. Ada pesan apa nih kira-kira nih? Oke. Sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan, siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka? Nah, lalu firman Tuhan, berarti Tuhan menjawab ya, suku Yehuda lah yang harus maju. Sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya. Lalu berkatalah Yehuda kepada Simeon saudaranya itu, majulah bersama-sama dengan aku ke bagian yang telah diundikan kepadaku, dan baiklah kita berperang melawan orang Kanaan. Maka aku pun akan maju bersama-sama dengan engkau ke bagian yang telah diundikan kepadamu. Lalu Simeon maju bersama-sama dengan dia. Maka majulah suku Yehuda, lalu Tuhan menyerahkan orang Kanaan dan orang Feris ke dalam tangan mereka. Dan mereka memukul kalah orang-orang itu dekat Bezek, 10.000 orang banyaknya. Iya. Ini kan kalau kita baca ya Bapak Ibu, Hakim-Hakim pasal 1 ayat yang pertama sampai ke-36, keadaan setelah Yosua mangkat atau dipanggil Tuhan lah, kira-kira seperti itu. Keadaannya seperti apa sih? Perang terus ya. Perang terus, gak berhenti-berhentinya, bentar-bentar perang gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini mirip juga dengan kehidupan kita. Bagaimana kehidupan kita tuh sebenarnya gak pernah lepas juga dari yang namanya perang. Betul gak? Anda setuju dengan saya? Setuju ya? Ada bagian-bagian yang menjadi penyebab kita harus menghadapi peperangan-peperangan itu dalam kehidupan ini. Bagian apa saja, Buna? Ya, bagian-bagian kehidupan yang istilahnya tidak pernah lepas dari kehidupan manusia. Contoh misalnya, kita lihat aja sekarang kan perang, kalau kita bicara perang yang lagi ngetrend, bukan ngetrend, maksudnya yang lagi happening itu adalah
Ukraina sama Rusia. Tapi sebenarnya perang bukan hanya seperti itu ya. Karena kendala kehidupan kita ini tidak selalu berupa ancaman fisik belaka gitu. Akan tetapi banyak hal dalam kehidupan ini yang dapat mematikan kehidupan rohani misalnya, atau melemahkan batin kita misalnya, atau menghilangkan damai sejahtera kita misalnya, atau yang membuat kita menjadi terbatas dalam menjalani kehidupan yang sudah Tuhan berikan kemerdekaan melalui karya kemuliaan salib Kristus. Ya, dan bisa saja kendala atau masalah itu muncul dalam berbagai rupa, berbagai aspek yang seperti yang saya sebutkan tadi. Dan dari kendala-kendala itu tuh yang bisa mematikan kehidupan rohani, melemahkan batin, menghilangkan damai sejahtera, ya, dan membatasi kehidupan kita sebagai orang yang merdeka di dalam Kristus. Apa saja rupa-rupa persoalannya yang menjadi kendala dan menghambat dan membuat melemahkan, ya, menghilangkan damai sejahtera itu? Persoalan ekonomi. Lalu apa lagi? Persoalan pekerjaan. Apalagi relasi, kesehatan, pendidikan, dan berbagai macam aspek-aspek kehidupan kita. Dalam situasi seperti itu, mungkin sebagian orang bisa mengatakan begini, kita bisa kok minta tolong, atau misalnya kita bisa menjadi tenang lah ketika kita tahu atau kenal dengan yang namanya dokter yang profesional, dokter yang berpengalaman, atau pendeta yang memang pelayanannya memiliki pelayanan kesembuhan ilahi misalnya, atau psikolog yang memang gelarnya itu sudah berentetan di belakang namanya gitu ya, sampai bingung udah nggak ada tempat lagi nama gelar buat di belakang namanya, akhirnya ujungnya gelar tikar, Bapak Ibu. Tapi semua itu kan nggak bisa memberikan kita ketenangan dan memastikan dan jaminan, betul nggak? Jaminan apa? Nggak cuma jaminan keselamatan, tetapi jaminan keamanan juga dan jaminan kesembuhan juga. Jadi mereka semua apa? Ya mereka semua tuh hanya alat bantu. Katakan alat bantu. Iya. Yang terpenting kan sebenarnya bagaimana kita yang percaya dan mau melakukan sebuah perubahan dan melakukan apa yang harus kita lakukan. Yaitu merubah pola hidup misalnya, merubah pola pikir misalnya, sambil mengikuti rawat inap, rawat jalan, dan lain sebagainya. Betul ya Bapak Ibu ya? Karena kalau kita cuma rawat inap saja atau rawat jalan, apapun itu bentuk perawatannya dan pengobatannya dan pembicaraannya misalnya, atau bentuk pelayanannya, tetap aja mau dilayani, didoain sama pendeta yang memang tiap kali orang ketemu sama dia belum didoain aja baru ngelihat dia langsung orangnya berasa sembuh misalnya gitu. Tetap aja kalau misalnya dia tidak merubah pola makan, ya sakit lagi. Nah, jadi kalau sudah begini berarti kita nggak boleh tinggal diam gitu. Sama seperti halnya yang dilakukan oleh Yehuda dan Simeon. Apa yang mereka lakukan di sini? Saling berbagi dan saling percaya. Yehuda tidak meragukan Simeon. Simeon sukunya tidak juga merasa dimanfaatkan Yehuda. Jadi Yehuda pun berusaha untuk adil ketika dia mengajak Simeon untuk apa? Untuk berperang. Dan Yehuda dan Simeon sama-sama tidak meragukan. Ini yang saya lihat dalam pembacaan ini. Kenapa? Karena kalau saya coba reverse lagi, iya ya, kadang-kadang nggak semua orang seperti suku Yehuda dan Simeon. Bisa saja suku Yehuda mengatakan, jangan kami Tuhan misalnya.
Jadi apakah ini maksud penulisannya adalah mengatakan bahwa Yehuda meragukan Tuhan? Kalau saya melihat dari sisi positifnya, Yehuda mau berbagi kemenangan sama Simeon. Yehuda dan Simeon sama-sama tidak meragukan Tuhan. Ada banyak orang percaya hari-hari ini tuh mudah sekali meragukan Tuhan. Ya, saya berdoa itu bukan saudara dan saya. Boleh taruh tangan di dada Bapak Ibu? Katakan, itu bukan saya Tuhan. Iya, saya juga gak mau di mata Tuhan tuh saya orangnya kayak meragukan Tuhan gitu. Apa dimensi meragukan Tuhan? Kalau misalnya ada yang bertanya dan berpikir, saya gak pernah meragukan Tuhan. Dari mana ceritanya meragukan Tuhan? Ya, Bapak Ibu tanpa kita sadar ya. Bapak Ibu jelas dengar suara saya cukup jelas ya? Cukup jelas ya. Tanpa kita sadar, kita padahal sudah ibaratnya nih, sudah diberi kehidupan dengan pekerjaan yang Tuhan izinkan di mana kita dapat kerja misalnya. Tapi yang terjadi apa Bapak Ibu? Kita protes sama Tuhan. Kita protes sama Tuhan. Ya, terima kasih Bu Marna. Kita protes sama Tuhan. Kapan nih saya kayaknya kalau kayak begini misalnya. Jadi seakan-akan tuh kayak Tuhan ngasih pekerjaan gak ada artinya gitu. Cuman ya nyambung hidup. Syukurlah masih ada kerjaan. Coba deh Bapak Ibu coba resapi secara pribadi ya. Masing-masing pribadi. Resapi sampai hati Anda yang paling dalam. Masa sih kita tega sampai kayak begitu? Ibaratnya memang kita tidak seperti atau belum seperti atau bahkan mungkin secara akal manusia dan coret-coret di atas kertas emang gak akan pernah bisa kaya raya banget. Lah terus kenapa kalau gak bisa kaya raya banget? Emang ada masalah? Ibaratnya gitu. Emang masalahnya apa? Seharusnya kita itu seperti suku Yehuda. Tanya sama Tuhan, siapa yang akan Tuhan pakai untuk memerangi musuh-musuh di luar sana, musuh-musuh Tuhan. Sedangkan sampai tahun sekarang aja disuruh berdoa masih susah misalnya. Ayo berdoa. Enggak, jangan, yang lain aja masih ada kok. Emang kok saya terus sih yang berdoa? Atau bahkan kalau doa makan pasti saya nih. Udah, nggak ada yang lain. Terus kenapa kita kesal gitu? Justru kalau misalnya di dalam pelayanan atau gereja kita atau gereja Bapak Ibu seandainya nih ada teman Bapak Ibu yang ngeluh sama Bapak Ibu. Aduh, Aida, macam mana aku ini? Bingung aku ini. Tiap kali kalau ada makanan, jamuan makan siang pasti aku yang diminta sama Bapak Pendeta kita yang satu ini. Kayak nggak pernah ada lagi doa yang lain kecuali doa makan terus. Ya puji Tuhan daripada doa makam Bapak Ibu. Doa makam kan kuburan. Kalau doa makan kan Bapak Ibu kan makan bareng-bareng, betul nggak? Padahal mungkin secara perasaan dan intuisi pendeta Bapak Ibu sedang mengatakan dan merasa bahwa kayaknya kalau Bapak atau Ibu yang berdoa si A ini itu kok makanannya tuh jadi enak gitu misalnya. Atau ada kesaksian, oh kemarin harus didoakan sama Ibu A atau Bapak B. Wih luar biasa Pak, itu ayam rasanya babi kecap padahal semur ayam Bapak Ibu. Ya bisa saja terjadi, ada banyak hal yang tidak kita ketahui kan. Dan orang yang diminta dan diberikan kepercayaan selanjutnya juga tidak melempar lagi gitu. Kayak Simeon. Bahkan mungkin kalau Yehuda tidak mengatakan bahwa nanti kalau kamu perang, aku juga akan perang sama kamu. Bahkan dia pun juga belum tentu mengharapkan suku Yehuda ini akan membantu mereka. Kenapa? Lah mereka sama-sama tahu kok. Mereka sama-sama melihat bagaimana tangan Tuhan itu bekerja sampai Yosua itu mati. Bagaimana mereka sampai di tanah Kanaan.
Jadi memang dalam satu perikop ini ada begitu banyak pembelajaran-pembelajaran yang bisa kita ambil. Itulah indahnya dan menariknya ketika kita sudah mulai selalu dituntun oleh Roh Kudus untuk bisa mengerti dan bukan sekedar meng-create atau misalnya ini kok kayaknya rasanya begini, enggak ya Bapak Ibu ya. Dan segala macam hal yang ada tertulis dalam kitab suci itu benar memang untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita tidak memiliki kitab suci, mau jadi apa hidup kita? Nah, yang membantu kita bisa mengerti itu adalah Roh Kudus. Itu sebabnya dalam minggu-minggu ini kan, dalam beberapa hari ini, sampai pencurahan Roh Kudus, sayang kalau Bapak Ibu dan saya misalnya kita cuek gitu loh. Ibaratnya mau dicurahkan ya syukur, enggak juga enggak apa-apa. Padahal Bapak Ibu sekalian, dengan kita mengerjakan pekerjaan kita ya semaksimal mungkin, mengerjakan tanggung jawab kita semaksimal mungkin, baik sebagai tanggung jawab di rumah tangga, tanggung jawab di studi kita, tanggung jawab di pekerjaan kita, sebagai satu bentuk ucapan syukur kepada Tuhan, itu adalah kebenaran di mata Tuhan. Itu menyatakan bahwa saudara dan saya tidak meragukan. Ketika Tuhan mengatakan, aku sudah memberikan kemenangan bagi kamu. Dan Tuhan pun juga gak marah ketika misalnya, loh, aku udah ngomong loh, aku tuh ngasih kemenangan buat kamu suku Yehuda. Ngapain kamu panggil bawa-bawa suku Simeon? Nah, kadang-kadang kita kan malah kebalikannya. Ketika misalnya, udah kamu gak usah ajak si B, udah kamu aja, tenang aja, beres gitu. Sama aku mah beres. Tiba-tiba Anda ajak si B karena menurut Anda adalah, ya dulu Anda juga pernah juga ditolong sama si B. Pas Anda ajak si B, malah yang ada kita begini, ngapain sih ajak si B? Kalau aku mau ngajak si B dari awal tau enggak, udah sekalian aja aku gak mau kasih buat kamu. Misalnya ya. Nah itu itu artinya memang gak tulus ya. Tapi kalau Tuhan memberi tulus. Kemenangan ya diberikan tulus. Pertolongan yang diberikan juga tulus. Dan diberikannya rata. Dikatakan di sana apa? Lalu Tuhan menyerahkan orang Kanaan dan orang Feris ke dalam tangan mereka. Jadi pergumulannya suku Yehuda juga dimenangkan oleh Tuhan dan kemenangannya diberikan kepada Yehuda. Kemenangannya atas Feris juga dimenangkan oleh Tuhan dan kemenangannya diberikan juga kepada Simeon. Padahal Tuhan ngomongnya sama Yehuda. Ketika Yehuda ngajak Simeon, Simeon juga mendukung. Karena apa? Simeon dan Yehuda sepakat nih ceritanya. Apa menjadi sepakatnya? Bukan karena benar ya, kamu juga berperang buat saya ya. Yang ada kan mereka malah mati dua-duanya. Kalau memang mereka nggak bisa menang, mereka menang karena Tuhan kok. Apa yang menjadi cerminan dalam kehidupan ini? Bapak Ibu yang terkasih, semoga saya sih berharap di dalam rumah tangga kita tidak ada yang begitu. Maksudnya apa Abuna? Ketika misalnya istri ngomong sama suami, "Pah, yuk temenin aku pelayanan hari ini." Kamu aja lah pelayanan lah, itu bukan bagian saya soalnya. Bukan Pak, aku tuh butuh kamu loh sebenarnya. Aku gak bisa, melayani itu sendirian tuh gak bisa. Ya udah nanti aku temenin, udahlah itu bukan bagian saya. Bapak Ibu, pernah gak sih terpikir ketika salah satu dari Anda, entah suami atau istri, minta dan berharap pertolongan untuk bersama-sama berjalan beriringan, lalu kemudian Anda memutuskan untuk melepas karena udahlah itu bukan bagian saya. Padahal berkatnya itu ada dua. Harusnya dapat nasi bungkus sama dapat pizza. Dapatnya salah satu dari ini, kan sayang. Kalau kita mau mendapatkan kemenangan besar, nggak mungkin kita berjalan cuma sendirian. Kita butuh Tuhan. Tapi bukan berarti kita nggak butuh juga partner, teamwork. Nggak usah jauh-jauh lah.
orang terdekat kita aja. Makanya orang tua saya sih berharap juga jangan jangan sampai meremehkan sebuah pandangan misalnya gini. Kamu udah doa belum buat papa kamu hari ini? Lalu salah satu dari malah istrinya atau ibu malah ngomong begini, udahlah pak, masih kecil kok suruh-suruh doa. Nah ini keliru sekali bapak ibu ya. Saya bingung, ada loh orang tua kayak gitu. Udahlah, masih kecil kok suruh doa, biar sudah, ntar aja deh. Kamu ini, nanti ada waktunya dia berdoa. Dulu juga saya kecil-kecil gak disuruh doa. Tetapi mereka mengharapkan kemenangan besar di masa depan anak-anak mereka. Gak akan ada kemenangan besar tanpa ada dukungan yang besar. Jadi kalau bagi bapak ibu atau anak-anak muda atau misalnya saudara-saudari yang memang merindukan orang tuanya disembuhkan, merindukan juga anaknya diberkati, jangan biarkan berjuang sendiri. Anda harus memilih di sisi mana. Mari Bapak Ibu, jangan meragukan. Karena itu gak masalah kalau misalnya timbul keraguan. Atau misalnya, aduh kok kayaknya bener gak sih itu saya yang dipakai Tuhan. Gak usah heran lah Bapak Ibu. Ini gak ada hubungannya sama ini ya. Sama yang kita baca tadi secara langsung. Tapi ini berhubungan dengan bagian yang sering kita alami. Ya, merasa bahwa itu bukan bagian saya. Ini kan ayat 1 sampai 4 ini juga mengajarkan kepada apa? Kita terlalu cepat menilai Tuhan. Ayo Pak, maju. Udahlah, diamlah. Tuhan tuh cuma pakai dia doang, saya nggak dipakai. Kenapa? Oh, buktinya dia yang dipanggil pelayanan, saya enggak kok. Atau misalnya situasinya seperti tidak mendukung. Dari mana kita tahu Tuhan nggak akan pernah pakai kita? Kalau Tuhan gak akan pakai kita, Tuhan gak akan izinkan kita ada di situ. Oh, saya gak ngapa-ngapain, Abuna. Dari dulu sampai sekarang saya cuma modalnya duduk, datang pagi duduk, udah gak ada yang nawarin saya pelayanan. Loh, itu pelayanan Bapak Ibu. Apa pelayanannya Abuna? Emang pelayanannya harus terdaftar di organisasi? Tanpa kita sadari, dengan kita datang lebih awal, kita mengerjakan semua dengan sungguh-sungguh. Itu yang Tuhan butuhkan. Bentuk pelayanan seperti itu yang Tuhan butuhkan untuk dijadikan sebagai contoh. Makanya di dalam diri kita jangan sampai ada merasa bahwa saya ini diperalat ini sama kantor ini. Masa dari dulu saya cuma dijadikan keset, jadikan apa? Padahal kita faktor yang paling penting di dalam pekerjaan itu. Kenapa? Karena Tuhan melihat kalau bukan kita, hancur lebur perusahaannya. Karena kan Tuhan juga harus adil dengan yang orang yang punya perusahaan yang juga berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong jaga perusahaan saya. Sedangkan Bapak Ibu ditempatkan di situ untuk menjadi bagian dari cara Tuhan bekerja. Memastikan masih ada orang jujur di situ. Masih ada orang yang benar-benar takut akan Tuhan di situ. Masih ada orang yang mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh di situ. Jadi jangan pernah meragukan karena Abraham memang pernah meragukan kan. Sarah pernah mentertawakan bahkan. Sarai. Pernah mentertawakan Sarah. Mentertawakan apa? Orang udah tua keriput gini. Udah baunya udah bukan bau tanah lagi Tuhan. Bau kencur sama jahe yang udah busuk yang udah kering. Tapi apa? Ya memang Tuhan tegur. Tapi kan Tuhan tegur bukan Tuhan langsung menggagalkan dan membatalkan perjanjiannya. Enggak. Apa yang keluar dari mulut Tuhan gak pernah ditarik lagi. Tuhan itu gak pelintat-pelintut. Kita yang pelintat-pelintut. Makanya akhirnya Abraham percaya kan. Ya saya akan bacakan satu ayatnya ya. Kejadian pasal 15 ayat 6. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Yang menarik dan membuat saya suka adalah maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kalau saudara dan saya hari ini, pagi ini, sebelum kita mau kerja, kita mau sama-sama memperkatakan mungkin setelah inilah
Anda berdoa lagi pribadi dan Anda mengatakan kepada Tuhan, jangan malu dengan yang saudara dan saya kerjakan hari-hari ini. Emangnya kalau Tuhan belum ngasih kita kaya seperti orang lain, emang salah? Emangnya kalau kita masih pakai mobil kok belum gonta-ganti, malah mobilnya jadi mobil second, apakah itu suatu petaka? Karena Tuhan membutuhkan orang-orang seperti saudara dan saya di masa-masa sekarang-sekarang ini barangkali. Untuk apa? Menjadi teladan buat orang lain. Bahwa ketika cinta Tuhan itu bukan cuma pas lagi duit banyak, pas lagi mobil bagus-bagus, pas lagi pelayanan juga lagi baik. Lalu ketika doa belum dijawab, ketika pelayanannya agak mundur, atau misalnya dari naik mobil jadi motor, kita jadi nggak sayang sama Tuhan. Banyak orang kayak begitu. Juga ada orang yang ketika nggak diberkati malah kejar Tuhan. Begitu diberkati lupa Tuhan. Tapi biarlah Tuhan tetap menjadikan saudara dan saya dalam pelayanan kita masing-masing nih. Di rumah tangga kita dilihat oleh anak-anak kita. Di rumah tangga kita dilihat oleh pasangan hidup kita. Sehingga mereka pun juga menyadari bahwa apa? Mereka dikirim Tuhan, disandingkan oleh Tuhan kepada kita. Memang untuk apa? Seperti ada yang jadi Simeon, ada yang jadi Yehuda. Tapi katakan kepada mereka, Bapak Ibu. Katakan kepada anak-anakmu, katakan kepada anak buahmu di kantor, katakan kepada pemimpinmu di kantor, katakan kepada rekan sepelayananmu bahwa apa? Kemenangannya ini adalah kemenangan untuk kamu dan saya. Kemenangan untuk kita. Bener nih kamu gak mau terima kemenangannya. Dan katakan kepada mereka, percayalah dengan rencana Tuhan. Percayalah kenapa kita diizinkan Tuhan untuk menjalani bentuknya kok pelayanan seperti ini. Pekerjaan kok modelnya kayak gini. Keadaan kita kok seperti ini. Ayo berjuang sama Tuhan. Jadi apa yang harus saya lakukan, Abuna? Sebenarnya yang harus dilakukan itu gampang dan sederhana, Bapak Ibu. Ketika Abraham itu meragukan, agak merasa ragu ya. Abraham melakukan hal yang sangat-sangat sederhana dan bisa kita lakukan. Yaitu apa? Percaya. Gampang kan? Saya juga percaya ya, kalau orang percaya itu tandanya yang pertama, dia mengutarakan kepada seseorang yang atau pribadi yang dia percaya. Jangan kita percaya sama Tuhan tapi kita curhatnya sama orang lain. Itu namanya gak percaya sama Tuhan dong. Ya gak? Anda setuju kan? Iya dong. Kalau saya sih lebih memilih curhat sama Tuhan. Daripada kita curhat sama tetangga, malah bikin perkara masalah. Lebih baik kita waktu sendiri setengah jam curhat sama Tuhan. Kayak orang gila dong, Abuna. Iya, daripada kita dibuat gila sama orang. Mendingan kayak orang gila. Jadi saya sih berdoa Bapak Ibu, BW ini akan menjadi tempat Bapak Ibu bisa curhat. Amin. Apa yang menjadi kendala Bapak Ibu? Ya. Mau hubungin Abuna susah. Ya, ada yang lebih gampang. Hubungin siapa? Hubungin Tuhan. Kalau hubungin Tuhan tuh pasti bisa cepat. Ya, walaupun ada saatnya di mana saya pasti akan mendoakan Bapak Ibu, atau Anda WA ke Abuni mendoakan Bapak Ibu. Tapi ada satu pribadi yang selalu langsung menerima dan melakukan. Cuman butuh sabar. Jadi orang percaya yang pertama apa? Mengutarakan keraguannya kepada pribadi yang dia percaya. Itu siapa? Tuhan. Lalu yang kedua, kalau kita memilih percaya, ya berarti kita tidak ada dasar untuk berharap, tetapi kita tetap percaya. Karena kalau ada dasar berharap baru percaya, ya itu bukan kepercayaan yang dinilai hebat dan istimewa di mata Tuhan, ya. Nah, yang ketiga gampang. Kalau orang percaya itu apa sih? Udah. Kita nggak mungkin menyerahkan barang kita yang berharga ke orang yang kita nggak kenal dan kita nggak percaya. Makanya saya selalu ngomong, jangan berhenti dengan konteks pasrah. Saya sampai ada kemarin, saya tutup ini ya, saya sampai hampir sedikit bukan debat, tapi beradu argumen mengenai pasrah. Apa sih bedanya pasrah sama berserah? Abuna nih selalu ngomong kayak begitu loh.
Beda loh Pak. Berserah tuh begini, pasrah tuh begini, sampai akhirnya masuk ke satu kalimat. Sekarang kalau Bapak mau titip mobil, kuncinya tuh Bapak kasih ke siapa? Ya kasih ke yang saya kenal lah. Nah, antara anak sama tetangga, Anda pilih mana? Ya kasih anak saya lah. Kenapa? Ya kan karena percaya. Nah itu sama. Berarti Anda serahkan kan, bukan pasrahkan kan. Kalau Anda pasrahkan berarti Anda nggak boleh protes ketika mobil itu dijual sama anak atau sama tetangga. Loh kok bisa? Karena ada orang yang kita percaya ternyata memanfaatkan kepercayaan kita. Kalau itu terjadi, apa yang Anda lakukan? Marah sama Tuhan. Makanya kita harus berserah sama Tuhan. Sehingga ketika kita harus mengalami kehilangan pun kita nggak marah sama Tuhan. Kan gitu kan. Pentingnya berserah itu kayak gitu. Cuman keadaan hatinya benar-benar pasrah. Cuman pasrahnya itu diserahkan ke Tuhan gitu. Akhirnya baru yang bersangkutan mengerti ya. Jadi Bapak Ibu, ini harus diajarkan kepada orang terdekat kita. Abraham mengajarkan Sarah, istrinya. Mengingatkan dia kembali. Kamu gak boleh kayak gitu. Masa Tuhan ngomong kamu ketawain? Gak mungkin yang kita sembah itu tidak bisa melakukan yang kita harapkan di waktu yang tepat. Amin. Mari sama-sama kita belajar sesuatu pada hari ini. Boleh taruh tangan di dada sama-sama. Tuhan Yesus, Bapa di sorga, ampuni aku Tuhan kalau aku ternyata sempat, pernah, atau bahkan mungkin masih menjadi pribadi yang aku dengar dijabarkan beberapa bagian ini. Aku mau berubah. Yang pasti aku tidak akan meragukan ketika Tuhan mempercayakan sesuatu kepadaku. Aku tidak mau memilih stay di ketidakpercayaan itu. Dan aku juga gak mau menarik diri ketika ada istriku butuh bantuan, suamiku butuh bantuan, anakku butuh bantuan. Yang hanya aku takar dengan pemikiranku saja. Sedangkan aku membutuhkan pertolongan daripada Tuhan yang melebihi pikiranku selama ini. Jadi tidak adil jikalau aku juga hanya mau melakukan namun sebatas apa yang kurasakan dan kupikirkan. Biarlah pada pagi hari ini aku juga bisa berbicara kepada timku di kantor, anak-anak di rumah, kepada pasangan hidupku, kepada anak-anak dan cucuku. Mengingatkan kepada mereka. Ayo, mari bersama-sama. Mari melangkah dan terima kemenangan-kemenangan yang sudah Tuhan sediakan. Memenuhi tangan kanan dan kiri kita sempurna. Sehingga tidak ada yang kurang. Tidak meragukan Tuhan, justru curhatnya sama Tuhan. Ampuni aku juga Tuhan kalau aku mungkin pernah curhat tentang Tuhan kepada temanku. Aku meragukan Engkau. Sedangkan pada akhirnya aku juga membutuhkan Engkau. Aku meragukan pasangan hidupku, aku meragukan tim yang sudah Tuhan bentuk, aku meragukan gereja yang sudah Tuhan izinkan ada sampai sekarang. Aku meragukan bentuk pelayanan yang Tuhan izinkan. Kita semua mengalami banyak hal Bapak Ibu. Tidak ada yang sempurna. Untuk itulah kita membutuhkan sahabat, saudara, pasangan hidup, tim. Di atas semua itu kita membutuhkan Tuhan. Dan yang memudahkan itu kita memudahkan Roh Kudus. Biarlah kita terus menanti-nantikan lawatannya sampai dicurahkan rohnya atas kita. Sehingga di dalam nama Tuhan Yesus bukan hanya kita dipenuhi oleh hikmat kebijaksanaan, oleh hikmat kebajikan, oleh hikmat kemurnian, tetapi juga kita dipenuhi oleh berkat-berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberimu perlindungan, kekuatan, kesehatan, kesembuhan, pemulihan, damai sejahtera. Dan kita semua adalah orang-orang yang beruntung.
Biarlah kita semua tetap saling mendoakan satu dengan yang lain, terikat oleh karena kasih Tuhan yang besar atas kita, agar kita sama-sama menerima kemenangan yang besar. Sama-sama katakan amin. Ya. Kita punya Tuhan yang apa Bapak Ibu? Kita kasih jempol dong buat Tuhan kita. Hebat, sangat hebat, teramat hebat, selalu hebat, selama-lamanya hebat. Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih tos. Oke Bapak Ibu sekalian. Siapa nih suku Yehudanya? Ya bisa juga suatu saat suku Yehudanya Bapak Ibu Simeonnya saya. Yang penting jangan Simoen ya. Harus Simeon ya. Oke Bapak Ibu yang terkasih. Besok kita masuk ke Hakim-Hakim. Nah kalau besok kita baca sama-sama bareng-bareng. Karena perikopnya singkat. Saya bisa langsung jabarkan di waktu yang singkat juga. Ya, saya berharap minggu ini kita bisa bertemu. Bagi Bapak Ibu, gunakan waktu sebaik mungkin dalam masa-masa pencurahan Roh Kudus ini ya. Yang masih di luar kota, kalau saya nggak bisa nih Abuna di gereja saya misalnya, atau tidak ada gereja di sini, atau misalnya mau datang gereja mana tuh kayaknya nggak enak atau apa. Pokoknya Bapak Ibu nggak usah sungkan. Jangan merasa bahwa wah masa cuma sekali doang datang ngeling di ibadah hari Minggunya tempatnya Abuna, habis itu saya nggak datang lagi karena saya udah mulai aktif lagi. Kayak gitu nggak usah dipikirin Bapak Ibu. Lawang gereja itu ada supaya apa? Bisa membantu gereja lain sebenarnya. Harusnya kan gitu. Bukan ini punya saya itu punya kamu. Ya nggak usah kayak gitulah. Tapi kalau orang dikasih kerinduan untuk bisa melayani, bertugas di mana, orang itu yang harus tahu. Jadi untuk Bapak Ibu, kalau minggu ini misalnya Bapak Ibu bingung, nggak usah suka datang aja ke Pakuan Tower lantai 26. Kabarin kalau udah di lobi. Atau misalnya Bapak Ibu di luar kota, jangan lupa nge-link di Zoom. Ya, karena kita mau sama-sama apa, nggak ketinggalan dapat lawatan dan mencurahan Roh Kudus. Oke, Bu Helmi sehat kan Bu? Minggu lalu nggak sempat datang, nggak ada masalah kan? Aman? Aman? Puji Tuhan, ditunggu minggu ini ya. Jadi Bapak Ibu sekali lagi gak usah khawatir, jangan sungkan. Pokoknya kita nih kan sudah dipertemukan dengan cara Tuhan Bapak Ibu. Jadi cuma Tuhan yang punya cara dan rencana kalau kita tiba-tiba gak ketemu lagi misalnya. Karena suatu saat akan dipertemukan. Kita kan gak tahu di antara kita ada rencana Tuhan seperti apa. Tapi saya sangat yakin apa yang direncanakan Tuhan gak pernah buruk, tapi indah pada waktunya. Amin. Tuhan Yesus memberkati ya. Tetap semangat ya. Kita saling mendoakan ya. Terserah siapa yang mau jadi Simeon dan siapa yang mau jadi Yehuda, gak masalah ya. Yang penting kita sama-sama terima kemenangan yang besar. Oke, Abu nih, kita nanti diskusikan Abu nih mau jadi Yehuda atau mau jadi Simeon. Tuhan berkati Bapak Ibu, shalom, God bless semuanya. Halo, Terima kasih ya, Bunda. God bless. Sampai jumpa besok ya. Tuhan Ini berkati. Tuhan berkati. Makasih. Terima kasih Ya Bunda. Ya, sama-sama Bu, Pak. Terima kasih. Sehat ya. Tuhan Terima berkati. kasih. Ya. Live, live. Pencet live.